Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Apriliana dari kelas 1110 absen 7 yang akan menjadi moderator pada presentasi kita hari ini yang akan membahas topik 5, yaitu pelaku ekonomi digital yang cerdas dan juga aman. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk melontarkan satu pertanyaan yang cukup sederhana kepada teman-teman. Apakah teman-teman pernah melakukan kegiatan seperti belanja online ataupun jajan online, baik itu di aplikasi OVO, GoPay, ataupun ShopeePay, atau mungkin teman-teman pernah melakukan transfer via m-banking? Pastinya teman-teman semua pernah melakukan kegiatan tersebut karena tidak perlu dipungkiri, kita sekarang hidup di era digital yang pastinya perkembangan teknologi sudah sangat masif. Coba bayangkan, jika dahulu kita selalu ke ATM untuk mengambil uang ataupun transfer uang dan kita selalu membawa dompet kemana-mana, tentunya hal tersebut akan meribetkan kita. Namun di zaman sekarang, hanya dengan genggaman ponsel saja kita sudah dapat mengakses semuanya. Hanya dengan satu ketukan saja kita sudah dapat mentransfer uang ke orang lain, memesan makanan via online, dan juga membeli pakaian ataupun barang-barang lainnya secara online dan dapat dikirim langsung di depan rumah kita tanpa perlu ke tokonya secara langsung. Ponsel kita bagaikan seperti sihir digital yang dimana semuanya ada di sana, dipermudah di sana. Dan dengan hanya satu ketukan saja kita dapat membuka pintu keuangan dunia digital. Tapi hati-hati, di balik semua keajaiban itu pastinya terdapat penyihir yang jahat, yang dimana jika kita lengah sedikit kita pasti tertipu oleh tipu dayanya. Karena di balik semua kemudahan itu pastinya terdapat ancaman yang begitu nyata yang kita hadapi. Karena semakin canggih teknologi, maka semakin pintar juga para penipu untuk mencari celah agar dapat menipu kita. Baik itu mencuri data pribadi ataupun bahkan fatalnya itu dapat mengambil uang pribadi kita. Karena mereka tidak lagi mengetuk lewat pintu rumah, tetapi mereka menyelinap lewat pesan WhatsApp, telepon panggilan yang sangat meyakinkan, dan link-link palsu. Jika kita tidak teliti terhadap hal tersebut, maka hal tersebut akan berakibat fatal. Inilah sisi gelap dari dunia keuangan digital yang banyak orang abaikan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita memahami mengenai dunia keuangan digital, baik dari cara kerja uang digital, modus penipuan palsu, kemudian yang terakhir yaitu tips-tips sederhana dari kita agar menghindari penipuan digital. Oleh karena itu, mari simak presentasi kita hari ini. Perkenalkan, saya Khamdar Rahman Setibi dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Loka Pasar dan cara kerja Loka Pasar. Jadi Loka Pasar adalah platform daring atau situs web yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa secara elektronik. Contoh yang paling populer di Indonesia itu ada Tokopedia, Shopee, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, cara kerja Loka Pasar yaitu penjual mendaftar, mengunggah produk dan menentukan harga, lalu pembeli dapat mencari produk, memesan, dan melakukan pembayaran melalui sistem yang disediakan platform tersebut. Loka Pasar ini memfasilitasi seluruh proses transaksi mulai dari penawaran hingga pembayaran. Banking digital adalah transformasi layanan perbankan tradisional menjadi format digital yang memungkinkan nasabah untuk mengelola rekening, melakukan transaksi, dan mengakses berbagai layanan bank melalui saluran online seperti web dan aplikasi seluler. Apa itu e-wallet atau dompet digital? Jadi, menurut Otoritas Jasa Keuangan,
atau OJK. E-wallet atau dompet digital adalah sebuah platform elektronik atau platform digital yang dapat menyimpan uang. Selain menyimpan uang, e-wallet juga dapat berfungsi sebagai tempat transaksi non-tunai. E-wallet biasanya terdapat di smartphone. Salah satu contoh aplikasi e-wallet juga adalah Dana dan juga GoPay. Salah satu keuntungan dari e-wallet adalah kita dapat bertransaksi non-tunai secara langsung tanpa membawa banyak uang di dalam dompet. Jadi kita bisa menggunakan uang kita tanpa membawa uang tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu waspada jebakan penipuan. Teman-teman perlu diketahui bahwa penipu semakin hari semakin pintar untuk mencari celah agar dapat menipu kita dan membobol data pribadi kita, khususnya data keuangan digital kita, agar mereka dapat membobol bank keuangan digital kita, bahkan mengambil uang kita tanpa sepengetahuan kita. Dan akhir-akhir ini terdapat banyak modus penipuan baru, terutamanya yaitu yang pertama phishing, yang dimana skenarionya yaitu ketika penipu menyamar menjadi sebuah nasabah bank ataupun kurir paket yang akan mengirimkan pesan peringatan kepada kita, yang dimana akun kita terblokir atau mungkin paket kita tertahan. Silahkan klik link selanjutnya agar dapat ditindaklanjuti. Kemudian kita akan diarahkan langsung ke situs palsu namun dibuat seperti resmi, dan di sana kita harus mengisi data pribadi kita seperti PIN ATM dan berbagai lainnya, yang dimana tujuan penipu yaitu agar mendapatkan data pribadi kita dan dapat membobol bank kita dengan. Kemudian terdapat tips aman agar menghindari jebakan penipuan ini, yaitu yang pertama, jangan klik link yang mencurigakan. Yang kedua yaitu pastikan situs HTTPS dan resmi. Yang ketiga yaitu jangan berikan kode OTP dan data pribadi ke orang lain. Yang keempat yaitu abaikan pesan yang memaksa dan menakuti. Dan yang kelima yaitu gunakan verifikasi 2 langkah. Social engineering. Penipu menelepon atau chat dengan berpura-pura menjadi petugas bank, operator, atau pihak resmi lain. Mereka meminta informasi seperti kode OTP, PIN, atau data pribadi dengan alasan darurat, misverifikasi, klaim hadiah, atau pemblokiran akun. Tips amannya, yang pertama, jangan pernah memberikan kode OTP atau PIN kepada siapapun. Kedua, petugas resmi tidak akan meminta OTP, PIN lewat penelepon atau chat. Yang ketiga, jika ragu, putuskan panggilan dan hubungi nomor resmi bank atau penyediaan layanan. Yang keempat, jangan klik link yang dikirim lewat chat yang mengaku dari pihak resmi. Yang terakhir adalah verifikasi identitas pengiriman lewat kanal resmi, website atau nomor resmi. Skenario penipuannya, sekarang banyak penipuan lewat internet yang menyamar sebagai toko online. Biasanya penipu menawarkan barang dengan harga yang sangat murah di media sosial. Nah, saat kita tertarik dan klik linknya, ternyata itu adalah situs palsu yang dibuat sangat mirip dengan marketplace asli. Mereka meminta kita membayar dulu, tapi setelah uang dikirim, barangnya tidak pernah datang. Nah, bagaimana sih tipsnya agar kita tidak tertipu? Yaitu, yang pertama, belanja di marketplace resmi dan terpercaya. Yang kedua, selalu cek ulasan dan penilaian toko sebelum membeli. Yang ketiga, jangan sembarangan klik link yang dikirim orang tidak dikenal. Yang keempat, gunakan metode pembayaran yang aman, jangan transfer ke rekening pribadi yang mencurigakan. Intinya, kita tetap waspada dan jangan mudah tergoda harga murah yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kesimpulannya, penipuan toko online terjadi karena penipu memanfaatkan kelengahan kita dengan meningkatkan kewaspadaan dan menjaga data pribadi. Kita bisa melindungi diri dari tindak kejahatan digital. Teman-teman, dapat saya simpulkan dari materi yang sudah kami sampaikan, yaitu bahwa transaksi digital itu mudah
tetapi perlu kewaspadaan yang ekstra dalam menggunakannya. Kenali platform dan juga kenali penipuan digital, yang dimana kita harus lebih waspada lagi dalam menggunakan keuangan digital. Kita harus terus menyalakan notifikasi transaksi keuangan digital yang kita punya dan segera laporkan jika ada transaksi yang mencurigakan. Sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum